Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan membahas tentang kepercayaan diri. Apa sih kepercayaan diri itu? Oke, untuk materi yang akan Ibu bahas, ada 4 subtema. Yang pertama ada pengertian kepercayaan diri, ada karakteristik individu yang memiliki kepercayaan diri, ada aspek-aspek kepercayaan diri, dan yang terakhir ada meningkatkan rasa kepercayaan diri. Materi yang pertama yaitu pengertian. Kepercayaan diri atau self-confidence itu sendiri merupakan sikap yang dimiliki oleh individu yang dapat berkembang dengan baik, namun dapat pula mengalami penurunan yang dapat membuat individu itu sulit bahkan tidak ingin melakukan sesuatu. Menurut Lauster, kepercayaan diri atau self-confidence merupakan suatu sikap atau perasaan yakin atas kemampuan yang dimiliki sehingga individu yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam setiap tindakan. Dapat bebas melakukan hal-hal yang disukai dengan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan, hangat dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang selanjutnya yaitu karakteristik percaya diri. Apa saja sih karakteristik percaya diri? Yang pertama, percaya akan kompetensi atau kemampuan diri, sehingga tidak membutuhkan pujian, pengakuan, penerimaan, ataupun hormat orang lain. Ketika kita memiliki kompetensi atau kemampuan diri, kita percaya, maka sikap percaya diri itu akan tumbuh. Dan yang kedua ada berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain atau berani menjadi diri sendiri. Ketika kita berani menyampaikan aspirasi, tidak takut akan penolakan dari orang lain, maka sikap kepercayaan diri itu tumbuh pada diri kita. Yang ketiga ada punya pengendalian diri yang baik atau tidak emosian, tidak kemudian. Ketika kita dapat mengendalikan diri kita dengan baik, maka sikap percaya diri itu sudah muncul pada diri kita. Dan yang terakhir ada mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang lain, dan situasi di luar sana. Ketika kita mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, kita positif bahwa diri kita itu bisa, orang lain juga akan menerima, maka sikap kepercayaan diri itu muncul pada diri kita. Oke, selanjutnya ada aspek-aspek kepercayaan diri. Menurut Clauster, aspek-aspek dari kepercayaan terbagi menjadi 5. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan kemampuan diri adalah sikap positif seseorang tentang dirinya. Ia mampu secara sungguh-sungguh akan apa yang dilakukannya. Yang kedua, yaitu optimis. Optimis adalah sikap positif yang dimiliki seseorang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang diri dan kemampuannya. Yang ketiga ada objektif atau orang yang memandang permasalahan atau sesuatu sesuai dengan kebenaran yang semestinya, bukan menurut kebenaran pribadi atau menurut dirinya sendiri. Yang selanjutnya itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah kesediaan orang untuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. Dan yang terakhir ada rasional dan realistis, yaitu analisis terhadap suatu masalah, suatu hal, dan suatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan. Oke, lanjut. Materi yang selanjutnya yaitu cara meningkatkan kepercayaan diri. Bagaimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri?
Menurut Peter Lawson, ada petunjuk untuk meningkatkan kepercayaan diri, yaitu yang pertama, mencari penyebab merasa rendah diri atau tidak percaya diri. Yang pertama, kita itu harus mencari titik di mana kita itu tidak percaya diri, kita itu merasa rendah. Ketika kita sudah menemukan itu, maka sedikit demi sedikit hilangkanlah. Sehingga rasa percaya diri itu akan sedikit demi sedikit muncul pada diri kita. Yang kedua, mengatasi kelemahan yang ada dalam diri pribadi. Ya, itu masuk ke poin yang pertama. Kita mencari ketidakpercayaan diri kita, lalu kita menguranginya dengan sedikit demi sedikit. Sama dengan yang kedua, yaitu mengatasi kelemahan. Ketika kita memiliki kelemahan, maka kita tepis. Sedikit demi sedikit kita atasi, sehingga kita akan merasa diri kita itu mampu dan tidak memiliki kelemahan itu. Yang ketiga, yaitu mengembangkan bakat dan kemampuan lebih jauh. Di sini kita harus bisa mampu, berani mengembangkan bakat kita, tahu kemampuan kita. Sekecil apapun bakat kita, maka kembangkanlah. Yang selanjutnya, bahagia dan banggalah pada hasil karya sendiri. Sekecil apapun hasil karya kita, maka kita harus bisa bahagia dan bangga. Tidak usah kita membanding-bandingkan dengan orang lain, sehingga itu akan membuat kita itu iri hati atau minder, dan kepercayaan diri kita itu akan turun. Yang selanjutnya yaitu bebaskan diri dari pendapat orang lain. Ketika kita melakukan hal, maka tidak usah memikirkan pendapat orang lain. Ketika kita merasa itu benar, maka lakukanlah. Tidak usah peduli terhadap perkataan-perkataan orang lain yang akan membuat kita itu merasa minder dan tidak percaya diri. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan bakat melalui hobi. Kita mempunyai hobi, kita mempunyai bakat, maka kembangkanlah. Jadikan bakat sebagai hobi kita, sehingga bakat kita itu akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Di sini Ibu mempunyai media pembelajaran atau permainan ya, yang akan membuat kita itu dapat meningkatkan rasa percaya diri. Media dalam pembelajaran kali ini menggunakan permainan truth or dare atau untuk meningkatkan rasa percaya diri. Permainan ini berisi materi-materi kepercayaan diri, tantangan-tantangan, atau cara untuk kita berani meningkatkan rasa kepercayaan diri, dan lain sebagainya. Permainan truth or dare itu terdiri dari yang pertama ada kartu truth, kartu dare, kartu punishment atau hukuman, dan koin truth or dare. Cara permainannya yaitu yang pertama, media permainan truth or dare yang dikembangkan ada media alat permainan edukatif yang terbuat dari kertas art atau karton. Dan di sini Ibu membuat menggunakan kertas cover ya. Yang kedua, permainan ini dilakukan secara berkelompok dengan menggunakan 3 kartu yaitu kartu truth, kartu dare, dan kartu punishment atau hukuman. Yang ketiga, kartu berisi pertanyaan yang memerlukan jawaban, salah atau benar, itu kartu truth. Untuk kartu dare, berisi pertanyaan yang memerlukan penjelasan atau penjabaran disertai alasan, sedangkan kartu hukuman berisi tantangan yang harus dilakukan oleh setiap kelompok yang tidak dapat menjawab pertanyaan. Yang keempat, permainan ini dilengkapi dengan koin yang terbuat dari kertas dengan satu sisi bertulisan huruf
T atau tur, dan satu sisinya lagi huruf D atau der. Yang kelima, langkah dalam permainan ini dimulai dengan home pimpa atau dilakukan oleh semua kelompok untuk menentukan urutan permainan. Bisa menggunakan home pimpa, bisa menggunakan spinner atau putaran nama. Yang keenam, kelompok awal akan mengambil undian terlebih dahulu untuk menentukan kartu mana yang akan mereka ambil. Ketika sudah kita spin, maka kelompok tersebut salah satu mengambil koin untuk mendapatkan apakah kartu tur atau kartu der yang akan diambil. Yang selanjutnya, kelompok permainan akan diberikan waktu 30 detik untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan. Pertanyaan ini itu jawabannya sudah Ibu jelaskan pada materi sebelumnya. Ketika kartu der yang diambil, maka kita belajar mengaplikasikan cara meningkatkan kepercayaan diri, ya. Dan yang terakhir yaitu poin tentang poin. Poin yang diperoleh ketika bisa menjawab yaitu 50 untuk kartu tur dan maksimal 100 untuk kartu der. Dan jika tidak bisa menjawab, maka poin yang diperoleh adalah 0 dan akan diberikan hukuman berupa tantangan yang ada di kartu hukuman. Ketika kelompok tidak mampu menjawab pertanyaan tur dan tidak mampu menjelaskan der atau mengaplikasikan kartu der, maka akan mendapat hukuman dan mengambil kartu punishment. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada pertanyaan, maka Ibu cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.